Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Brandenburg ingin mempresentasikan sebuah negara bagian yaitu Brandenburg dengan anggota yaitu Pinky Destara dengan NIM 069 dan Ashifa dengan NIM 041. Jadi untuk slide sejarah, saya akan menjelaskan mengenai dan mempresentasikan mengenai sejarahnya, yaitu Brandenburg memiliki sejarah panjang dan dinamis, dari Margravate Kekaisaran Romawi Suci hingga menjadi negara bagian modern di Jerman Bersatu. Peran penting dalam sejarah Prusia dalam perubahan besar pasca Perang Dunia Kedua menjadikannya salah satu negara bagian dengan identitas kuat. Meskipun upaya untuk menggabungkan Brandenburg dan Berlin tidak berhasil, kedua wilayah ini tetap berkaitan erat secara ekonomi dan sosial. Dan Brandenburg ini dikenal sebagai negara bagian dengan kekayaan sejarah, budaya, dan perkembangan modern. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai geografis. Jadi, Brandenburg adalah sebuah negara bagian yang kaya akan sejarah, budaya, dan alam. Dengan letaknya yang strategis mengelilingi Berlin, Brandenburg memiliki potensi besar dalam pariwisata, yaitu dari ibu kota dan pusat pemerintahannya. Ibu kota Brandenburg adalah Potsdam. Potsdam terkenal dengan kompleks Istana Sanssouci yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Brandenburg memiliki luas wilayah dan populasi. Luas wilayahnya yaitu sekitar 11.381 mil persegi atau sekitar 26.476 kilometer. Dan populasinya menurut tahun 2011 yaitu sekitar 2.500.000 jiwa. Yang selanjutnya yaitu mengenai basis pemerintahan di Brandenburg. Basis pemerintahan di Brandenburg yaitu berupa demokrasi parlementer dengan Landtag sebagai badan legislatif utama dan menteri presiden sebagai eksekutif. Yang sistem ini memastikan kontrol dan keseimbangan kekuasaan serta partisipasi warga dalam pemilu lokal. Dukungan politik yang kuat dari Landtag diperlukan agar kebijakan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Slide selanjutnya saya akan membahas Havelfest. Havelfest merupakan festival rakyat terbesar di Brandenburg an der Havel, Jerman. Festival ini menjadi ikon budaya yang meriah dan penuh kegembiraan bagi warga lokal maupun wisatawan. Festival ini biasanya diadakan setiap tahun pada bulan Juni. Ragam kegiatan di Havelfest ada berbagai macam yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada perlombaan perahu niaga, lalu program keluarga, dan yang terakhir pasar beserta kuliner. Havelfest berlangsung di sepanjang tepi sungai Havel. Lalu slide selanjutnya saya akan membahas Potsdamer Schulnacht, yaitu festival malam tahunan yang diadakan di Taman Sanssouci, Potsdam, Jerman. Festival ini menjadi simbol perayaan budaya dan seni dengan latar megah Istana Sanssouci. Pertama kali diselenggarakan tahun 1999 dan diadakan setiap bulan Agustus. Lokasi dan aksesibilitas. Lokasinya berada di Taman Sanssouci, Potsdam, sekitar 30 km dari Berlin. Daya tarik dari festival ini adalah festival ini menampilkan musik klasik seperti Bach, Mozart, dan komposer Prusia. Konser diselenggarakan di area teater terbuka di taman. Lalu pertunjukan budaya yang menampilkan drama pendek yang menggambarkan kehidupan istana. Lalu ada reenactment sejarah yang menceritakan kisah Raja Frederick Agung. Kostum dan tata rias.
Para pemain dan staf berpakaian gaya abad ke-18 dan menciptakan suasana autentik. Slide selanjutnya, saya akan membahas Sanssouci. Sanssouci adalah istana yang sangat besar dan megah di Potsdam, Jerman. Merupakan salah satu ikon arsitektur rokoko terbesar dan terindah di Jerman. Dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi Raja Prusia Frederick Agung. Nama Sanssouci berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanpa kekhawatiran, mencerminkan suasana santai dan bebas dari beban politik. Arsitektur rokoko, kemewahan dan keindahan. Gaya arsitektur rokoko yang dikenal dengan ornamen rumit, garis melengkung, dan dekorasi mewah. Fitur utamanya ada fasad berwarna kuning keemasan dengan aksen putih, kolonade bundar yang menghiasi pintu masuk, kubah rendah dengan patung-patung alegoris di puncaknya. Lalu interiornya ada ruangan dihiasi dengan lukisan mural, cermin besar, dan ukiran perunggu. Warna-warna lembut seperti emas, krem, dan biru pastel mendominasi. Ruangan paling terkenal yaitu ada ruangan marmer dan galeri gambar. Fakta menarik tentang Istana Sanssouci yaitu Frederick Agung sendiri terlibat dalam merancang dan mengawasi pembangunan. Salah satu istana rokoko terbesar di Jerman melambangkan kemewahan Prusia. Terinspirasi oleh gaya arsitektur Prancis namun tetap memiliki sentuhan lokal Prusia. Patung-patung taman melambangkan dewa Yunani dan Romawi, melukiskan kehidupan yang harmonis. Slide selanjutnya yaitu mengenai Spreewaldrücken, merupakan mentimun fermentasi khas dari wilayah Spreewald, Jerman. Dikenal karena rasa asam manis atau pedas, yang bergantung pada campuran rempah yang digunakan. Produk ini telah menjadi ciri khas kuliner Brandenburg, khususnya di daerah Spreewald. Wilayah Spreewald yaitu terletak di negara bagian Brandenburg, sekitar 100 km dari Berlin, yang dikenal dengan lanskap tanah alami dan pertanian tradisional, yang menjadi terkenal di seluruh Jerman setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990, yang kini menjadi produk regional yang dilindungi. Spreewaldgurken dalam budaya lokal menjadi festival mentimun yang diselenggarakan di Ljubljanau setiap musim panas, yang menampilkan kompetisi membuat acar mentimun dan pasar produk lokal. Yang selanjutnya yaitu adalah mengenai kuliner khas di restoran. Banyak restoran di Spreewald menyajikan Spreewaldgurken sebagai menu utama. Slide selanjutnya yaitu mengenai Brandenburger Obstler, yang merupakan minuman keras tradisional dari Brandenburg. Terbuat dari hasil fermentasi buah lokal seperti apel, pir, ceri, yang dikenal dengan cita rasa buah yang kuat dan aroma segar, yang merupakan bagian dari budaya kuliner tradisional Brandenburg, yang asal-usulnya yaitu dari yang berakar dari tradisi pembuatan minuman keras di pedesaan Brandenburg, yang berkembang dari rumah hingga menjadi produk komersial. Dan banyak pabrik minuman keras kecil yang memproduksi dengan cara tradisional. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan harap dimaklumi. Terima kasih.